Halo teman-teman terkasih dalam Tuhan, selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali bisa menyapa kalian semua hari ini. Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah kisah yang sangat indah dan penuh makna. Sebuah kisah yang menjadi awal dari segala harapan baru bagi kita semua. Kisah ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ke 24. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama atau dengarkan baik-baik ayat-ayat ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Teman-teman, ini adalah sebuah narasi yang mungkin sudah sering kita dengar, terutama saat menyambut Natal. Tapi, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak dan mencoba menempatkan diri kita dalam posisi Yusuf? Coba bayangkan, sejenak, Yusuf adalah seorang pria yang digambarkan sebagai orang yang tulus hati. Dalam tradisi Yahudi pada masa itu, pertunangan adalah sebuah ikatan yang sangat serius, hampir sama kuatnya dengan pernikahan. Dan di tengah-tengah masa pertunangan itu, Yusuf dihadapkan pada sebuah kenyataan yang luar biasa mengejutkan. Maria, tunangannya, wanita yang ia kasihi dan percayai, ternyata sedang mengandung. Dan yang lebih rumit lagi, anak itu bukan anaknya. Apa yang akan kita lakukan jika kita berada di posisi Yusuf? Mungkin perasaan kita akan campur aduk. Ada rasa kaget, bingung, kecewa, mungkin juga marah dan merasa dikhianati. Ini adalah sebuah situasi yang sangat sulit dan menyakitkan secara manusiawi. Hukum Yahudi pada saat itu sangat keras terhadap perzinahan. Sebagai tunangan, Yusuf punya hak untuk mempermalukan Maria di depan umum, membawanya ke pengadilan, dan konsekuensinya bisa sangat fatal bagi Maria. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Alkitab mencatat bahwa karena ia seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lihatlah betapa luar biasanya karakter Yusuf. Bahkan sebelum malaikat datang, di tengah kebingungan dan sakit hatinya, ia sudah memilih jalan belas kasih. Ia tidak mau membalas dendam. Ia tidak mau menghancurkan hidup Maria. Ia memilih untuk melindungi Maria. Meskipun itu berarti ia harus menanggung beban dan pertanyaan dari masyarakat sendirian. Ini adalah cerminan dari hati yang benar-benar tulus dan penuh kasih. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Ketika Yusuf sedang mempertimbangkan rencananya, Tuhan turun tangan. Tuhan tidak membiarkan Yusuf bergumul sendirian dalam kebingungannya. Tuhan mengirimkan malaikat Nia melalui sebuah mimpi. Ini adalah momen krusial. Dalam mimpi itu, malaikat memberikan penjelasan dan peneguhan. "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Pesan ini mengubah segalanya. Pertama, malaikat memanggilnya Yusuf, anak Daud. Ini bukan sekadar sapaan biasa. Ini adalah sebuah pengingat akan identitas dan warisannya sebagai keturunan Daud. Yusuf adalah bagian dari garis keturunan yang telah dinubuatkan akan melahirkan Sang Mesias. Panggilan ini mengangkatnya dari kebingungan pribadi menjadi bagian dari rencana agung keselamatan Allah. Kedua, malaikat mengatakan, "Jangan takut." Rasa takut adalah reaksi yang sangat manusiawi dalam situasi Yusuf. Takut akan gunjingan orang, takut akan masa depan yang tidak pasti, takut akan tanggung jawab yang begitu besar. Tapi Tuhan tahu ketakutannya dan secara spesifik menyapanya. Pesan "jangan takut"
Ini adalah undangan untuk menggantikan ketakutan dengan iman. Ketiga, malaikat memberikan kebenaran. Anak itu bukan hasil dari ketidaksetiaan, melainkan sebuah mukjizat dari Roh Kudus. Ini adalah kebenaran ilahi yang melampaui logika manusia. Dan bukan hanya itu, malaikat juga mengungkapkan tujuan dari kelahiran anak ini. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat Nia dari dosa mereka. Nama Yesus atau Yeshua dalam bahasa Ibrani berarti Yahweh menyelamatkan. Jadi sejak awal misinya sudah sangat jelas. Dia datang untuk menjadi juru selamat. Dan terakhir, malaikat menghubungkan peristiwa ini dengan nubuat dari kitab Nabi Yesaya. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah puncak dari semua janji. Allah tidak lagi hanya berbicara melalui nabi atau hukum, tetapi Ia akan datang dan tinggal di antara kita, menjadi salah satu dari kita. Sekarang, mari kita lihat respons Yusuf setelah menerima pesan ini. Ayat terakhir mengatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada pertanyaan lagi. Yusuf langsung taat. Ia bangun dan melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Ia tidak menunda, ia tidak meminta tanda lagi. Ia hanya percaya dan taat. Ketaatan Yusuf ini adalah sebuah tindakan iman yang luar biasa. Ia memilih untuk percaya pada pesan dalam mimpi daripada pada apa yang tampak di mata. Ia memilih untuk taat pada perintah Tuhan daripada mengikuti norma sosial atau rasa amannya sendiri. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, yang berarti ia secara publik mengakui anak itu sebagai anaknya. Ia siap menanggung segala risiko, cemoohan, dan kesalahpahaman dari orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi ayah duniawi bagi Yesus, melindunginya, dan membesarkannya. Teman-teman, ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Yusuf ini. Pertama, pelajaran tentang karakter. Yusuf menunjukkan kepada kita arti menjadi orang yang tulus hati. Bahkan dalam situasi yang paling menyakitkan, ia memilih belas kasih daripada penghakiman. Ini adalah tantangan bagi kita ketika kita disakiti atau dikecewakan. Apakah kita cenderung membalas atau kita memilih untuk menunjukkan kasih karunia sama seperti yang Yusuf lakukan? Kedua, pelajaran tentang iman dan ketaatan. Hidup kita seringkali dipenuhi dengan situasi yang tidak kita mengerti. Rencana kita bisa berantakan, dan kita merasa bingung serta takut. Dalam momen-momen seperti itulah, Tuhan seringkali datang dan berbicara kepada kita. Mungkin bukan melalui mimpi malaikat secara harfiah, tetapi melalui firman-Nya, melalui nasihat orang percaya, atau melalui dorongan Roh Kudus di dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan merespons seperti Yusuf? Apakah kita akan bangun dari tidur keraguan kita dan segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, meskipun itu terlihat sulit atau tidak masuk akal? Ketaatan Yusuf bukanlah ketaatan buta, melainkan ketaatan yang didasarkan pada kepercayaan penuh akan kebaikan dan kedaulatan Tuhan. Ketiga, pelajaran tentang peran kita dalam rencana Tuhan. Yusuf mungkin berpikir hidupnya akan berjalan biasa saja sebagai seorang tukang kayu di Nazaret, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar untuknya. Ia dipilih untuk memainkan peran yang sangat penting dalam kisah keselamatan. Terkadang kita mungkin merasa hidup kita kecil dan tidak berarti. Kita merasa hanya orang biasa, tapi kisah Yusuf mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, orang-orang biasa seperti kita, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kerajaannya. Kita semua memiliki peran dalam rencana agungnya. Dan yang Tuhan cari bukanlah kemampuan hebat, melainkan hati yang taat dan mau dipakai. Dan yang terpenting, kisah ini mengarahkan kita pada inti dari Injil itu sendiri, Yesus, Sang Immanuel, Allah menyertai kita. Ini adalah kabar baik yang luar biasa. Dalam setiap kebingungan kita, seperti Yusuf, Allah menyertai kita. Dalam setiap ketakutan kita, Allah menyertai kita. Dalam setiap pergumulan dan kesulitan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kehadiran Yesus di dunia adalah bukti nyata dari kasih Allah yang tak terbatas, yang rela datang ke dunia yang rusak ini untuk tinggal bersama kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi, hari ini mari kita renungkan kembali figur Yusuf, seorang pria sederhana yang dengan iman dan ketaatannya menjadi bagian tak terpisahkan
dari kisah Natal yang pertama. Mari kita belajar dari ketulusan hatinya, keberanian imannya, dan ketaatannya yang tanpa syarat. Dan lebih dari itu, mari kita bersyukur atas anugerah terbesar, yaitu kehadiran Yesus, Sang Immanuel, dalam hidup kita. Dialah yang memberi kita harapan, pengampunan, dan jaminan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Tuhan mungkin tidak meminta kita untuk menjadi ayah duniawi bagi Sang Juru Selamat, tetapi Ia memanggil kita untuk menjadi soksinia di dunia ini. Ia memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan, untuk menunjukkan belas kasih, dan untuk percaya pada Renkenanaya bahkan ketika kita tidak memahaminya. Semoga kisah Yusuf ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih tulus hati dan lebih taat kepada Tuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama hari ini. Jika renungan ini memberkati kalian, jangan lupa untuk menekan tombol like. Bagikan video ini kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.